Halo semua, perkenalkan saya Dimitriana Anjali Asa, mahasiswa semester 4 dengan NPM 13230080 dari program studi peternakan Universitas Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahap embrionik dalam mata kuliah embriologi dan histologi. Embriologi dan histologi adalah cabang ilmu yang berperan penting dalam memahami perkembangan awal struktur serta jaringan pada hewan ternak. Dengan mempelajari kedua bidang ini, kita dapat mengetahui bagaimana sel jaringan berkembang serta berfungsi untuk mendukung kehidupan hewan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahasnya. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia terdiri atas dua tahap, yaitu tahap embrionik pada saat dalam kandungan dan tahap pasca embrionik setelah dilahirkan. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tahap embrionik. Tahap embrionik merupakan fase atau tahap pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya sigot sampai berkembang menjadi embrio. Dalam tahap ini, sigot yang terbentuk dari fertilisasi antara sperma dan ovum mengalami pertambahan jumlah akibat pembelahan secara mitosis. Sementara itu, perkembangan sigot ditandai dengan adanya spesialisasi dan diferensiasi sel-sel penyusun jaringan membentuk organ-organ individu yang utuh. Tahap embrionik terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap morula. Pada tahap ini, sigot mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dari 2, 4, 8, 16, 32 hingga 64 sel dan seterusnya. Sel-sel yang terbentuk disebut blastomer. Saat mencapai 64 sel, struktur berbentuk bola padat tanpa rongga seperti buah arbei, maka disebut morula, berasal dari bahasa Latin morus yang berarti arbei. Tahap kedua, tahap blastula. Pada tahap ini, sel-sel morula terus membelah hingga membentuk bola sel yang berongga dan berisi cairan, yang disebut dengan blastula. Rongga pada blastula dinamakan blastosol, sedangkan proses pembentukannya disebut blastulasi. Yang ketiga, gastrulasi. Gastrulasi merupakan tahap pembentukan gastrula, yaitu hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula. Pada tahap ini, blastula mengalami pelipatan atau invaginasi sehingga terbentuk rongga yang disebut gastrosol. Lubang tempat pelipatan disebut blastopor, yang kelak akan berkembang menjadi anus. Pada tahap akhir gastrulasi akan terbentuk 3 lapisan jaringan embrional, yaitu yang pertama, ektoderm, bagian luar, berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Yang kedua, mesoderm, bagian tengah, berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Yang ketiga, endoderm, bagian dalam, berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Yang keempat, tahap organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Pada tahap ini, sel-sel mengalami diferensiasi dan spesialisasi, yaitu perubahan dan pendewasaan jaringan embrional, beragam jenis jaringan dengan fungsi yang berbeda. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan embrionik ini akan menghasilkan berbagai organ, hingga akhirnya terbentuk embrio yang lengkap dan utuh. Sigot yang berkembang menjadi embrio akan tumbuh menjadi janin atau fetus. Proses ini berlangsung dalam rahim atau uterus induk betina. Masa pertumbuhan janin disebut kehamilan, yang pada manusia berlangsung sekitar 9 bulan. Jika usia kehamilan sudah cukup, janin akan keluar dari uterus melalui proses kelahiran. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.